warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah pernah bersabda, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dan sekarang saya sudah berada di Hong Kong, kota administratif Republik Rakyat Cina. Saya akan mengajak Anda mengenal lebih jauh lagi tentang kota Hong Kongnya aja. Melainkan kita akan mengenal lebih dalam lagi tentang Islam di kota Hong Kong ini. Makanya ikuti terus perjalanan saya di jejak suara azan. Meski agama Islam di Hong Kong menjadi minoritas, yaitu hanya berjumlah sekitar 2,6% saja, namun dalam kesehariannya, Muslim di negara bekas jajahan Inggris ini bisa berbaur dan melaksanakan aktivitas keagamaannya dengan aman dan nyaman. Hal ini dikarenakan toleransi antar umat beragama di masyarakat Hong Kong sangatlah kuat. Kini, Hong Kong memiliki destinasi wisata halal seperti masjid, tempat-tempat Islami yang bersejarah, dan tentu saja kuliner halalnya. Saya jadi semakin bersemangat nih mengikuti jejak kumandang suara azan di Hong Kong. Rencananya perjalanan saya hari ini untuk melihat beberapa destinasi yang merekam jejak perkembangan Islam dan komunitas Muslim di Hong Kong akan ditemani oleh Bapak Tritariat narasumber saya. Halo, Mbak Risma ya? Iya. Tapi yang datang kok orang lain ya? Nama saya Yopi. Kebetulan Pak Tri Tariat menyuruh saya untuk jemput Mbak Risma. Oh iya Pak Tri. Terus Pak Trinya kemana sekarang Pak? Pak Tri hari ini sedang bekerja, tapi nanti sekitar jam 7 malam, Pak Tri bersedia untuk bertemu dengan Mbak Risma. Ternyata Mas Yopi ini adalah utusan dari Pak Tritariat. Akhirnya hari ini saya pun keliling Hong Kong bersama beliau. Mata saya menyapu pemandangan kota Hong Kong selama perjalanan. Di tengah lalu lintas padat dan hilir mudik manusia di Causeway Bay Pennington Street, Hong Kong, terdapat sebuah taman yang luasnya mencapai 19 hektar yang bernama Victoria Park yang menjadi tujuan pertama saya. Suasana taman yang menjadi saksi sejarah penyerahan Hong Kong dari pemerintahan Britania Raya pada 1 Juli 1997 ini di hari kerja memang tidak seramai biasanya. Puncak ramainya taman ini adalah hari Minggu dan kebanyakan pengunjungnya adalah tenaga kerja Indonesia. Wajar aja kalau Victoria Park ini akhirnya dikenal sebagai Taman Rasa Indonesia di kalangan wisatawan. Bersama Mas Yopi, saya pun diajak untuk menelusuri taman kembali untuk melihat berbagai fasilitas yang tersedia di sini. Iya. Katanya Victoria Park kalau Minggu tuh ramai banget ya Mas? Bener Mbak, hari biasa juga ada yang libur, tetapi nggak terlalu banyak ya. Hong Kong itu kan kecil ya Mbak ya, maksudnya nggak terlalu luas dan tempat untuk interaksi dengan teman-teman yang lain itu di Victoria Park ini sangat memungkinkan karena bisa selain berlibur, mereka juga bisa sambil piknik. Terus selain buat tempat ngumpul-ngumpul piknik gitu ya, Victoria Park ini bisa buat apa aja? Ini Victoria Park bisa untuk jogging untuk orang sini di tengah-tengah, iya untuk olahraga. Sini ada jogging tracknya, ada tempat bermain juga untuk anak-anak, banyak playground di sekitar sini. Tadi ada di sana, terus di belakang kita juga ada satu yang paling besar di sana. Udah gitu ada tennis court, ada indoor swimming pool. Oh iya. Iya, terus ada untuk futsal. Ada sekitar 5 atau 6 lapangan gitu. Jalan lagi yuk Mas. Kita jalan lagi. Ayo, kita mungkin mau lihat playground di sebelah sana atau Apa nih? Kolam apa? Oh, ini Kolam renang ini bukan? ini bukan kolam renang. Ini cuman fasilitas salah satu. Ya, begitulah perjalanan saya bersama Mas Yopi siang ini. Nah, berhubung sudah masuk waktu asar, Mas Yopi sekalian mengajak saya untuk sholat di musola KJRI sebelum kemudian bertemu dengan Pak Tri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Neng semangat. Selamat datang di Hong Kong. Makasih Patri. Aduh, gimana perjalanannya? Alhamdulillah menyenangkan. Patri makasih loh udah meluangkan waktu untuk ketemu sama saya. Sama-sama, senang sekali dikunjungi. Punya banyak pertanyaan. Kan tadi saya jalan-jalan selama sepanjang perjalanan saya lihat tuh ada lumayan banyak juga orang Indonesia gitu ya. Kayak Melayu-Melayu gitu. Emang sebenarnya banyak kan sih Patri di sini? Orang Indonesia di Hong Kong ada 180.000. 180.000. Kalau digabung dengan orang Filipina ada 350.000. Jadi 0,5%. Hong Kong adalah berasal dari Indonesia dan Filipina. Banyak untuk ukuran tenaga kerja asing di kota yang relatif kecil seperti Hong Kong. Kalau penduduk Muslimnya sendiri dari Indonesia berapa persen? Saya rasa ya, komposisi memang tidak pernah terdaftar secara resmi mengenai agama ini. Hanya dari tampak sekilas saya rasa merepresentasikan juga keberagaman agama di Indonesia, mayoritas Muslim tentunya. Kalau kita lihat di sini memang banyak sekali kegiatan teman-teman di bidang keagamaan terutama Islam. Tapi jangan lupa ada juga sekitar 20-an gereja Indonesia di Hong Kong ini ya. Jadi ada juga komunitas agama Hindu, agama Buddha dan sebagainya. Betul-betul ini kebinekaan Indonesia kita lihat ada. Itu dari Indonesianya sendiri tuh? Dari Indonesia sendiri. Oh betul. gitu. Kebetulan ya KJRI kan menjadi pembina dari seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Hong Kong ini. Banyak sekali. Jadi kalau kita lihat itu memang ya perkumpulan mereka itu tidak hanya di sekitar KJRI, juga di beberapa daerah di mana mereka bekerja mesti ada kumpulan majelis taklim. Jadi memang mereka cukup aktif. Setiap hari Minggu terutama itu ada banyak sekali kegiatan keagamaan terutama agama Islam itu di berbagai tempat di Hong Kong ini. Di luar itu tentunya ada organisasi Islam lainnya, baik yang dibentuk oleh pemerintah Hong Kong maupun organisasi Islam yang berasal dari kelompok warga negara asing lainnya, terutama negara-negara Islam seperti Pakistan, Bangladesh, Arab Emirat dan sebagainya, cukup banyak ini. Terus kalau misalnya ya lagi acara hari-hari besar umat Islam, nah itu KJRI itu bikin apa gitu Pak biasanya? Tahun lalu kebetulan Lebaran Hari Raya Idul Fitri jatuh hari Minggu. Nah, 90% tenaga kerja Indonesia sektor rumah tangga di Hong Kong ini mengambil hari liburnya pada hari Minggu. Ya. Jadi baru pertama kali ini tumpah ruah jemaah sholat Id itu hampir sampai 50.000. Angka ini bukan saya yang keluarkan, saya tanya pihak polisi Hong Kong yang memang ditugaskan menjaga kelancaran kegiatan tadi. Mereka sampaikan ke saya hampir 50.000. Subhanallah. Jadi mereka punya hitungan sendiri ya. Nah, KJRI dengan jumlah staf yang sangat sedikit tentunya kan tidak mungkin mengerjakan semuanya. Kita libatkan organisasi-organisasi tadi untuk bantu kita sebagai panitia. Jadi ada sekitar 200 orang yang membantu kita untuk memperlancar kegiatan tadi. Pesan-pesan Bapak sama ada tips dari Bapak untuk WNI yang ada di Hong Kong atau WNI yang berkunjung ke Hong Kong khususnya Muslim itu gimana Pak? Oh ya, pertama terlepas agama apapun ya memiliki aturan hukum yang sangat jelas. Pelaksanaan hukum tadi juga sangat jelas ya. Jadi memang kalau ada pelanggaran mereka akan tindak tanpa pandang bulu ya. Dan tentunya saya tunggu sekali kegiatan-kegiatan lain di Hong Kong dari teman-teman Muslim di Indonesia. Insya Allah, insya Allah. Ya, nah jadi gitu pemirsa, untuk warga Indonesia yang ada di Hong Kong, baik itu turis ataupun yang tinggal di Hong Kong, pertama nggak boleh menyalahi aturan. Kalau emang mau liburan ya liburan, kerja ya pakai visa kerja, jangan kebalik, mau kerja pakai visa liburan, mau liburan pakai visa kerja. Itu nggak boleh. Terus untuk bagi warga Muslim juga yang mau ke Hong Kong nggak usah khawatir karena dari
Pemerintah Hong Kongnya sendiri juga udah sangat mendukung warga Muslim, disediakan banyak sekali restoran-restoran halal dan tempat ibadah. Jadi nggak usah kebingungan lagi untuk mau makan di mana kesusahan atau mau ibadah di mana, semua udah serba mudah di Hong Kong. Jadi yuk kita jalan-jalan ke Hong Kong yuk. Beberapa pertanyaan yang muncul di kepala saya tentang kehidupan Muslim di sini terjawab sudah. Ada rasa lega sekaligus takjub mendengar penjelasan Pak Tri tadi. Usaha pemerintah untuk menciptakan rasa aman kepada seluruh penduduk dalam beragama melalui undang-undang memang patut kita acungi jempol. Meski sudah pukul 9 malam, tapi hampir semua pertokoan masih buka loh. Sama seperti di Indonesia, rata-rata jam operasional pertokoan di sini hingga jam 10 malam. Tak lama, saya menemukan satu lokasi yang cukup unik. Dinding yang dipenuhi mural ini sepertinya memang dibuat khusus sebagai hiasan. Kayaknya oke juga nih selfie di sini. Meski baru 1 hari, sudah banyak hal yang bisa saya pelajari di sini. Betapa hebatnya perjuangan Muslim di negeri ini. Dan lebih hebat lagi, mengetahui bahwa kota yang mayoritas penduduknya bukan Muslim justru memiliki rasa penghargaan dan toleransi yang tinggi kepada semua warganya untuk memeluk agama dan melakukan aktivitas keagamaan. Menurut saya, semangat saling menghormati ini patut kita contoh nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Risma. Mas Ilham ya? Iya betul, Oh, saya iya. Ilham. Selamat datang di Dompet Duafa Hong Kong. Terima kasih Iya, Mas mari. Ilham. Iya gitu. Perjalanan saya di hari kedua ini pun dimulai. Kali ini yang akan menemani saya adalah Mas Ilham, salah satu anggota komunitas Muslim di Hong Kong. Rutenya pun sudah saya tentukan. Rasanya saya ingin sekali mengunjungi Islamic Center yang menjadi pusat komunitas Muslim di sini. Kami pun diajak ke Masjid Amar Wan Chai oleh Mas Ilham, atau lengkapnya Masjid Amar and Osman Ramju Siddiq Islamic Center yang berlokasi di daerah Wan Chai. Sekilas yang terlihat hanyalah gedung 8 lantai biasa. Tidak ada kubah atau minaret seperti masjid pada umumnya. Alhamdulillah kita ada sampai di Masjid Amar. Nah, dan ini ada juga termasuk ada Islamic Center. Masjid ini didirikan sekaligus Islamic Centernya di 14 September 1981. Ya, jadi udah cukup lama di sini. Ya. Mas, ini berarti Islamic Center ini boleh digunakan hanya untuk khusus Muslim lokal Hong Kong aja atau bisa dari semua negara? Kalau di sini karena ini adalah Islamic Center ya pasti buat semua Islam. Jadi maksudnya hanya dari lokal Hong Kongnya aja atau? oh enggak, kita boleh di sini biasanya sholat Jumat juga di sini, terus kemudian kalau ada kegiatan dan aktivitas juga di sini, termasuk BMI kita ada di lantai atas. Biasanya mereka punya aktivitas di sana untuk ngaji, dengerin taklim, ya biasa setiap hari. Setiap hari pasti ada kegiatan keagamaan. Ah ya udah, kalau gitu nih kan udah waktunya sholat zuhur. Oke. Gimana kalau kita sholat? Nanti ya jalannya di sini. Allahu Akbar.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله Tak terasa waktu zuhur pun tiba. Nah, karena tempat sholat pria dan wanita berbeda lantai, maka saya dan Mas Ilham janjian untuk ketemu lagi di luar masjid setelah sholat selesai. Akhirnya setelah selesai sholat, saya pun menunggu di tempat yang sudah dijanjikan. Tapi Mas Ilham kok lama ya? Daripada waktunya mubazir, mendingan saya jalan-jalan di sekitar sini dulu ah. Setelah menaiki tangga, tidak sengaja saya tiba di sebuah pemakaman muslim. Dengan rasa penasaran, saya pun memutuskan untuk memasuki area yang berada di punggung bukit ini. Ternyata tingkatan makam di Muslim Cemetery ini ditunjukkan melalui nomor bagian yang bisa dijumpai di dinding saat saya menelusuri tangga. Selain itu, yang menarik perhatian saya adalah bentuk makamnya yang merupakan kombinasi antara makam Cina dan Islam. Oh, Mbak Risma. Masya Allah. Mas Ilham. Saya cuma nemu tasnya nih di Oh sini. iya, ya ampun saya sampai lupa tas saya ketinggalan. Aduh, makasih Mas Ilham. Kemana tadi? Iya, jadi kan saya tadi nungguin Mas Ilham selesai sholat. Iya. Saya keluar jalan-jalan. Oke. Terus tadi tuh saya ngelihat ada pemakaman muslim gitu. Ya udah saya masuk aja ke sana tuh. Kan lumayan nggak terlalu jauh dari sini. Kalau menurut saya tuh jauh juga loh. Jauh ya? Karena mungkin saya penasaran jadi nggak berasa. Jadi nggak Om, ya. berasa. Baik, baik. Sekarang kita mau kemana lagi nih Mas Ilham? Kita sekarang ke atas. Ke atas Iya. Islamic Center. Islamic Center. Di atas kita akan makan dimsum, satu-satunya dimsum halal di Hong Kong. Oh, Nah, jadi ada kantinnya di atas. kantinnya di atas. Di atas, jadi kita bisa lihat beberapa Menu menu makanan dan kita bisa cicipin menu masakan dimsum halal di Hong Kong. Oke, siap. Ya. Ayo. Mbak Risma, ini yang saya ceritakan tadi, kantin halal yang ada di Islamic Center. Nah, kita udah ada beberapa makanan dan hari ini saya udah ajak sahabat saya ini, Ustadz Abdul Razak, yang kebetulan kerjanya di Islamic Union di masjid ini. Jadi bisa kita bisa ngobrol, nanya-nanya kira-kira ada apa saja sih di gedung ini, di Islamic Center ini, dan aktivitas buruh migran kita selama mereka libur, nah di masjid ini apa aja. Boleh langsung ya. Oke. Alhamdulillah, akhirnya kenyang juga. Kami pun melanjutkan perjalanan mengikuti jejak suara azan bersama Mas Ilham yang membawa kami menuju sebuah masjid tertua yang ada di Hong Kong. Namanya Masjid Jamiah.
Masjid yang terletak di Shelley Street, Hong Kong ini dibangun pada tahun 1840 dan dibangun ulang pada 15 Agustus 1915. Berbeda dengan masjid lainnya di sini, Masjid Jamiah lebih terkesan tradisional. Dengan corak warna hijau, masjid terlihat megah dan indah di antara gedung pencakar langit. Saat masuk, tempat ini tampak lengang. Semula saya kira masjid ini tidak berpenghuni dan hanya dijadikan tempat wisata layaknya sebuah museum. Tapi ternyata, kata Mas Ilham, masjid ini masih difungsikan sebagaimana mestinya. Akhirnya kami menuju pelabuhan Tsim Sha Tsui. Pemandangan kota sungguh memanjakan mata, terutama saat malam. Saya bisa menikmati lampu-lampu kota berpendar indah saat saya ikut tur feri yang berangkat dari pelabuhan Tsim Sha Tsui. Tiketnya pun murah, dengan harga sekitar Rp4.500 saat hari kerja atau Rp6.000 saat hari libur. Kita sudah bisa menaiki kapal yang menuju Victoria Harbour. Setelah sampai di Victoria Harbour, saya pun berkeliling di sekitar melihat indahnya lampu-lampu gedung Hong Kong Island sambil menunggu pertunjukan Symphony of Light. Sayangnya malam itu hujan, kabut tipis sedikit mengaburkan pandangan. Akhirnya pertunjukan yang bisa dinikmati setiap hari pukul 8 ini pun dimulai. Saya tak henti-hentinya berdecak kagum saat melihat pertunjukan yang menjadi ikon unik Hong Kong ini. Untuk menuju ke hotel, Mas Ilham mengajak kami untuk naik MTR atau transportasi kereta di Hong Kong. Merasakan hiruk-pikuk orang lalu lalang selesai beraktivitas, setidaknya memberikan gambaran kepada saya tentang keseharian penduduk Hong Kong. Dan di dalam stasiun sendiri, beberapa kali langkah saya terhenti, tertarik dengan seniman jalanan Hong Kong yang unik. Ada musisi yang memainkan seruling, dan juga ada seorang bule yang berdiri mematung seakan terkena angin. Unik ya? Tentu saja, momen ini harus saya abadikan untuk mewarnai kisah perjalanan saya kali ini. Dari perjalanan hari ini, membuat saya memandang perkembangan suatu bangsa dengan cara yang berbeda. Bukan berarti untuk menjadi modern, kita harus melupakan tradisi dan sejarah yang ada. Tapi, bagaimana tradisi tersebut makin diperkaya, sehingga kita tetap bisa menjadi manusia yang lebih maju. Betapa pentingnya memiliki pemikiran yang terbuka untuk kemajuan suatu bangsa. Tapi tentu saja, semua itu harus tetap didasari dengan hukum dan syariat yang ada. Perjalanan hari ini kami mulai lebih siang. Keluar dari hotel, saya bersama teman-temanku berniat langsung mengisi perut yang sudah kelaparan. Saya pun teringat tentang sebuah restoran legendaris di Hong Kong yang menjual aneka masakan Nusantara. Namanya Warung Malang. Pemilik dari warung adalah Ibu Katinem, warga negara Indonesia yang sudah menetap sejak tahun 1974. Assalamualaikum Ibu Katinem. Ini kan saya tuh kan dapat informasi dari internet gitu ya, katanya ada warung
Indonesia gitu, Indonesian food di Hong Kong ini namanya warung Malang. Dari beberapa website yang saya buka nih tentang Hong Kong, ini warung Malang selalu ada nih. Saya jadi penasaran. Ibu ini warung Malang ini udah berapa lama sih Bu bukanya? 97. Berarti 21 tahun Bu. Iya. 21 tahun. Iya. Emang Ibu udah tinggal di sini berapa lama? Udah lebih dari itu. Udah 30-an ya. Udah 30 tahunan. Ada. Bapaknya udah 40 lebih. Suami Ibu udah 40 tahunan. Jadi ketemu sesama orang Indonesia di sini terus ya. Terus nikah. Ini awalnya Ibu pengen kepikiran gitu ya pengen bikin warung makan Kecil-kecilan. gitu kan, warung makan, warung malam gimana sih? Ya. Tadi nih Bapak kan punya itu teman orang Islam di Islamic Center itu dia jadi imam. Terus kamu kalau pengen usaha buka aja warung Indonesia yang halal gitu kan belum ada. Gitu. Oh dulu tuh belum ada? Belum ada sama Kalau sekali. sekarang saya lihat kan banyak tuh, kita nggak susah gitu ya nemuin. Iya. Jadi ini warung Malang ini warung pertama Kali yang halal. yang halal, warung pertama halal, warung pertama Indonesian food. Iya. Waktu itu ada Indonesian food tapi kan orang Cina yang megang Indonesian restoran gitu. Iya. Kalau saya bukan namakan restoran karena saya ngambil warung itu kan merakyat gitu kan. Warung Malang, Malang kan nama kota Malang ya. Iya. Itu banyak pada waktu dulu banyak tenaga kerja dari Malang. Oh jadi gara-gara banyak tenaga kerja Dari Malang, makan, jadi dinamakan warung warung Malang. Malang, Tapi ya Ibu kan. sendiri sebenarnya bukan dari Malang? Bukan dari Nganjuk. Oh dari Nganjuk. Ini kan ada logo halal di sini ya. Terus di tembok juga saya lihat ada sertifikat halal kan. Tapi maksudnya ada beberapa tempat yang mengklaim itu halal food gitu ya, apa ngejual halal food atau Indonesian food. Tapi nggak semuanya sih saya lihat ada sertifikat itu gitu. Nah Ibu emang itu dapatnya dari mana gitu? Terus apa emang nggak semuanya bisa dapat sertifikat itu atau bagaimana Bu? Ya, sekarang gini, kita dapat sertifikat halal ini kita dari Islamic Center. Dan setahun sekali setelah kita mendaftarkan, dia dicek barang-barangnya belinya di mana. Oh, bener nggak nih? Bener Yang nggak? dijual Kayak halal, daging, ya, kayak dagingnya dagingnya, tuh. dagingnya harus ada sertifikat halalnya. Ada di Borinton. Itu saya punya langganan daging ayam. Itu namanya halal punya orang Pakistan. Oh, aduh alhamdulillah Ibu terima kasih banyak loh informasinya mengenai halal food, mana yang halal, mana yang enggak. Terus ngobrol-ngobrolnya. Sekarang saya udah nggak sabar pengen nyobain masakan Ibu nih yang dari tadi ceritain. Mau batagor, mau somai. Oh, ada batagor sama segala. Ada. Oh, Kalau sate kambing mau cobain boleh loh. wah nanti coba kita lihat dulu di sana. Apa yang mau saya cobain atau mau saya cobain semua juga? Boleh. Di sini ya nanti Iya, ya. di sana aja nanti saya lihat di sana aja Bu. Selesai interview bersama Ibu Katinam, saya justru makin penasaran. Sulit nggak ya mendapatkan bahan makanan yang halal? Nah, kebetulan nih hari ini Ibu Katinam hendak berbelanja. Jadinya saya bisa ikut beliau deh untuk berbelanja bahan di Bowington Road Market. Seperti di Indonesia, bagian pasar di sini terbagi menjadi dua, yaitu di dalam gedung dan ada juga lapak-lapak yang berjejer di luar. Berbagai bahan makanan kebutuhan sehari-hari bisa kita jumpai di sini. Dan di luar dugaan, untuk mencari bahan makanan yang halal tidak terlalu sulit loh. Tinggal mencari toko yang ada logo halalnya. Buat saya sebagai wisatawan, kendala bahasa menjadi masalah utama. Nah, tips untuk Anda nih, jika datang ke Hong Kong, bisa menggunakan aplikasi kalkulator yang ada di HP karena itu sangat membantu proses tawar-menawar. Akhirnya rasa penasaran saya tentang mendapatkan bahan makanan yang halal terjawab sudah. Setelah berpamitan dengan Ibu Katinam, saya pun kembali berjalan menuju destinasi berikutnya.
Tak lama saya mendapat pesan dari Pak Tritariat yang mengundang kami untuk makan malam bersama di rumahnya. Sesampainya di rumah Pak Tritariat, kami langsung disambut hangat oleh keluarga. Kebetulan saat itu di rumah beliau juga sedang ada makan bersama Ikatan Dokter Indonesia. Entah kenapa rasa rindu saya kepada tanah air hari itu makin terobati. Suasana rumah yang dipenuhi orang Indonesia yang sedang bersilaturahmi memberikan kehangatan tersendiri. Mungkin inilah yang dirasakan para tenaga kerja Indonesia yang berjuang di negeri orang. Bapak, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan. Kita udah diundang di sini acara hari ini. Terus kita kemarin juga dijamu di KJRI ya. Terus bisa nanya-nanya, ngobrol-ngobrol sama Bapak. Kemarin makasih banget. Kita udah dianterin kemana-mana. Serasa punya keluarga baru. Alhamdulillah. Ya, semoga bermanfaat ya kunjungan di Hongkong ini. Selamat jalan, sukses selalu ya. Sebelum ke hotel, saya menyempatkan diri untuk mengunjungi Ladies Market. Pasarnya kaum hawa. Pasar yang berlokasi di Tung Choi Street Mongkok ini adalah tempat para pelancong untuk mencari souvenir atau oleh-oleh. Dan sesuai namanya, selain oleh-oleh, banyak pertokoan di sini yang menjual berbagai kebutuhan wanita seperti pakaian, kosmetik, aksesoris, tas, bahkan perabotan rumah. Harganya pun tergolong murah. Saya pun akhirnya membeli kaos Hongkong yang berisi 8 pieces dengan harga $100 atau sekitar Rp180.000. Nah, tips untuk Anda nih, di pasar ini ternyata budaya tawar-menawar sudah biasa, tapi harus berhati-hati. Lakukan tawar-menawar sampai harga yang cocok disepakati bersama. Kini perasaan saya sudah tenang, karena buah tangan untuk dibawa ke Indonesia sudah didapatkan. Pengalaman menelusuri kota melalui sudut pandang warga yang telah menetap lama di sini memberikan kenangan tersendiri. Saat itu barulah saya tersadar bahwa selain wujud untuk saling menghormati, dukungan kepada komunitas muslim oleh pemerintah memang dilakukan untuk menciptakan rasa betah bagi pekerja pendatang yang ada di Hongkong. Berjumpa dengan teman yang berasal dari tanah air, untuk bersilaturahmi, atau untuk saling bertukar informasi menjadi hal yang sangat penting sebagai salah satu cara melepas rindu dengan kampung halaman.